Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda sekalian, untuk materi slide kita yaitu tentang bab 5 atau KD 5 tentang aktivitas kebugaran jasmani, yang mana nanti kita akan mengkaji 2 poin. Yang pertama, hakikat kebugaran jasmani, dan yang kedua adalah komponen fisik dalam kebugaran jasmani. Kita masuk yang pertama, hakikat kebugaran jasmani. Ya, kebugaran jasmani adalah suatu komponen fisik, ya, komponen fisik atau kemampuan fisik yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Dan masih memiliki simpanan tenaga cadangan untuk aktivitas berikutnya. Ya, ini yang dimaksud dengan kebugaran jasmani. Ya, komponen fisik atau kemampuan tubuh yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki simpanan tenaga cadangan untuk pekerjaan yang berikutnya. Itu yang disebut dengan kebugaran jasmani. Ya. Jadi sama-sama kita ketahui, kita sebagai manusia harus menjaga kebugaran jasmani kita supaya dalam beraktivitas kita tidak mengalami rasa kelelahan yang berarti. Ya. Kebugaran jasmani tidak harus dimiliki oleh atlet, tidak harus dimiliki oleh orang dewasa atau anak-anak. Ya, bahkan kebugaran jasmani ini termasuk suatu unsur tertentu untuk mencapai prestasi siswa. Ya, apabila seorang siswa memiliki kebugaran jasmani yang bagus, maka siswa tersebut dalam melaksanakan kegiatan cabang olahraga yang dia miliki pasti akan berhasil dan bermanfaat untuk dia sendiri. Ya, itu tentang hakikat kebugaran jasmani. Dan lanjut, kebugaran jasmani juga memiliki manfaat untuk tubuh kita. Ya, kebugaran jasmani juga memiliki manfaat untuk tubuh kita. Banyak manfaatnya. Ya, yang pertama manfaatnya adalah meningkatkan kerja jantung dan paru-paru. Nah, ini manfaat pertama, meningkatkan kerja jantung dan paru-paru. Ingat, jantung yang bagus tersebut adalah jantung yang sering dilatih dalam olahraga. Contoh, apabila denyut jantungnya cepat, bergetar atau kita rasakan nadinya sangat kencang, itu termasuk jantung yang lemah. Tapi apabila jantungnya stabil seperti detik jarum jam, itu maksud jantungnya yang kuat. Ya, yang pertama. Yang kedua, manfaat kebugaran jasmani yaitu menurunkan berat badan. Nah, ini banyak. Ya, kebugaran jasmani bisa menurunkan berat badan. Seseorang yang memiliki badan postur yang besar, lemak yang banyak, dalam melaksanakan aktivitas kebugaran jasmani itu bisa menurunkan berat badan. Yang ketiga, manfaat dalam melakukan kebugaran jasmani yaitu melatih daya tahan dan kelenturan. Nah, ini manfaat yang ketiga, melatih daya tahan dan kelenturan. Manfaat yang keempat, mengurangi resiko penyakit jantung. Penyakit jantung, penyakit gula dan atau kolesterol. Ya. Masih banyak lagi manfaat dari kebugaran jasmani. Ada atau bisa kalian cari di YouTube atau di Google atau di buku panduan penjas, banyak manfaat kebugaran jasmani bagi tubuh kita sehari-hari atau tubuh kita sebagai manusia. Nah, itu manfaat dari kebugaran jasmani. Yang berikutnya adalah yaitu komponen fisik kebugaran jasmani. Ya. Dalam kebugaran jasmani ada beberapa macam komponen fisik yang harus kita ketahui.
Yang pertama adalah kekuatan. Yang kedua adalah kecepatan. Yang ketiga kelincahan. Yang keempat daya tahan. Yang kelima kelenturan. Yang keenam keseimbangan. Yang ketujuh daya leda. Ada 7 macam komponen fisik kebugaran jasmani, baik berkaitan tentang kesehatan dan keterapian. Yang pertama kekuatan atau kita kenal dengan istilahnya strength, ya, sama dengan kekuatan. Kecepatan kita kenal dengan istilahnya adalah speed, ya. Kelincahan kita kenal dengan istilahnya agility. Daya tahan kita kenal istilahnya dengan endurance. Kelenturan adalah flexibility, ya, fleksibel itu kelenturan. Keseimbangan adalah balance dan daya leda adalah power. Ini komponen fisik dalam kebugaran jasmani yang berkaitan kesehatan dan keterampilan. Untuk saat ini kita akan mendemonstrasikan dan mempraktikkan dari yang 7 ini ada sekitar 4 macam. Yang pertama adalah kekuatan, yang kedua kecepatan, yang ketiga kelincahan, dan yang keempat keseimbangan. Yang mana kekuatan nanti akan kita praktikkan atau demonstrasikan beberapa macam bentuk latihan kekuatan, yang yaitu push up, sit up, back up, dan otot tungkai. Ini yang berkaitan dengan kekuatan, ya. Untuk kecepatan kita akan melakukan atau mendemonstrasikan lari di tempat dan lari 30 meter. Ya, itu praktek untuk kecepatan. Berikutnya, untuk praktek kelincahan kita akan mendemonstrasikan atau untuk melatih kelincahan. Nanti kita lakukan tentang lari sutleran atau lari bolak-balik, zigzag run atau lari berbelok-belok, dan squat terus, berdiri dan melompat, itu disebut dengan squat terus. Terakhir, keseimbangan, bentuk latihan untuk meningkatkan keseimbangan. Yang pertama ada berdiri seperti pesawat terbang dengan satu kaki dan berdiri menggunakan satu kaki. Ini komponen fisik yang akan kita lakukan atau kita demonstrasikan dalam bentuk praktek atau keterampilan. Baiklah, Arinda semuanya atau siswa-siswi kami di madrasah, kita lanjutkan praktek atau demonstrasi dari komponen kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kekuatan, ya, ingat kekuatan, kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan atau beban yang berat, ya. Nah, yang pertama untuk melatih kekuatan kita lakukan push up. Yang tujuan push up adalah untuk melatih kekuatan otot lengan. Cara push up yang pertama, push up untuk cowok, ya, tangan lurus, kaki rapat, ya. Push up yang benar untuk cowok. Berikutnya push up untuk cewek, lutut letakkan ke lantai, ya, kaki diangkat dan disilang, tetap badan lurus. Latihan yang kedua adalah sit up, ya. Sit up adalah untuk melatih otot perut, ya. Putra dan putri sama gerakan sit upnya. Kaki tekuk rapat, punggung dijatuhkan ke lantai, tangan di depan dada. 1, 2, 3, 4. Yang ketiga untuk melatih kekuatan adalah back up, itu melatih otot punggung, ya. Kaki lurus, posisi kita telungkup, tangan di kepala, kaki dengan kepala sama diangkat.
Yang keempat, untuk melatih kekuatan adalah melatih kekuatan otot tungkai, yaitu kita melompat tangga atau menaiki tangga. Ya, perhatikan. Lakukan salah satu tangga. Naik 2 tangga. Selesai. Iya. Latihan yang kedua yaitu latihan kelincahan atau agility, yaitu artinya kemampuan seseorang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan gerak tubuh yang lincah atau yang lentur. Ya. Latihan pertama adalah sateran. Itu artinya sateran lari bolak-balik dengan jarak 4 meter. Ya. Sekarang lakukan yang pertama, latihan sateran. Latihan yang kedua untuk kelincahan itu adalah zigzag run atau lari berbelok-belok. Kita akan melewati 6 patok yang berwarna biru. Ya. Sekarang lakukan latihan zigzag run. Bentuk latihan yang ketiga untuk melatih kelincahan adalah squat terus atau berdiri dan jongkok. Ya. Sekarang Pak lakukan cara melatih gerakan squat terus. Latihan yang ketiga adalah dalam komponen keberhasilan yaitu kecepatan. Ya, di sini kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, itu kecepatan. Nah, yang pertama untuk bentuk latihan kecepatan, yang pertama kita lakukan gerakan lari tempat. Ingat, gerakan lari tempat itu kaki yang jatuh ke lantai atau ke tanah adalah bagian ujung kaki. Ya. Tangan lurus ke depan, pandangan pun lurus ke depan. Ya. Ini lakukan dengan cara lambat. Nah, yang jatuh adalah bagian ujung kaki atau sepatu. Makin tambah kecepatan dengan mengangkat paha ke atas. Dan makin lama pun makin ditambah. Baru sedikit. Bentuk latihan untuk melatih kecepatan yang kedua adalah lari sprint dengan jarak 30 meter. Sekarang Bapak lakukan lari sprint dengan jarak 30 meter. Latihan yang terakhir, komponen kebugaran adalah keseimbangan, ya, atau balance. Nah, itu menahan tubuh dalam gerak statis atau gerakan dinamis. Kita lakukan sekarang adalah menahan tubuh dalam gerakan statis. Ya, yang pertama adalah berdiri menggunakan satu kaki. Contoh untuk latih keseimbangan, angkat satu kaki, tarik paha atau ke atas. Begitupun sepatu, tanpa ada bantuan gerakan yang lain atau dinamis. Begitupun gantian, tahan, jangan ada gerakan tambahan atau gerakan bergoyang kaki juga. Nah, usahakan lakukan gerakan ini satu gerakan 8 detik. Ya. Yang kedua, untuk melatih keseimbangan bisa dilakukan dengan berdiri satu kaki, membentuk sikap pesawat terbang. Sekarang Bapak peragakan. Tangan lurus ke samping, pandang ke depan, satu kaki lurus ke belakang. Tahan minimal 8 detik. Ya, sekian. Ya. Demikianlah untuk materi kita sekarang, yaitu materi Jasmani tentang KD 5. Silakan kalian pahami dan amati, serta akan lakukan demonstrasi dari praktek yang telah Bapak lakukan di video tersebut. Ya.
Ingat pesan Bapak dalam keadaan pandemi COVID-19 sekarang, ya. Yang pertama sekali, jangan lupa olahraga yang teratur, jaga kebugaran fisik tubuh kita supaya terhindar dari virus corona. Karena itu salah satu bentuk untuk menjaga imun tubuh. Dan yang kedua, jaga jarak dan jauhi keramaian serta cuci tangan sering-sering di rumah dan di mana kalian berada. Dan utama sekali adalah jangan lupa jika pergi keluar menggunakan masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.